Puji Tuhan, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu saudara dalam keadaan bahagia, sukacita, diberkati oleh Tuhan. Karena saudara adalah orang kemenangan, orang-orang pilihan Tuhan. Saudara dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus corona. Itu merupakan doa saya setiap hari bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi dalam program Kabar Baik, yaitu mendorong hidup lebih baik, semakin didorong dan semakin baik. Saya sangat percaya bahwa saudara yang senantiasa melihat tayangan ini, saudara, hidup saudara semakin hari makin baik, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini untuk menguatkan dan meninggikan iman saya dan saudara kembali untuk memampukan kita menjalani kehidupan yang baru ini, menjadikan rema di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan diambil dari Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27. Seperti ini bunyinya, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, masih ingat saudara tentang segmen yang kemarin baru kita sama-sama bahas bahwa di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi bagi jalan kita. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan datang mengatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Ternyata ada hubungan yang sangat erat dengan firman Tuhan atau Tuhan dan roh manusia. Nah, kita tahu saudara yang diberkati oleh Tuhan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian paling besar, 3 unsur paling besar atau 3 dimensi, yaitu dimensi tubuh, dimensi jiwa dan dimensi roh. Tubuh itu terdiri dari daging, sumsum tulang, darah, nadi, dan lain-lain seperti yang saya dan saudara lihat sekarang ini, melihat postur tubuh kita. Nah, jiwa itu terdiri dari akal, pikiran, kehendak, kemauan kita. Itu pikiran yang ada di otak kita, di kepala kita. Dan kemudian roh itu adalah iman kita, adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa roh kita itu adalah pelita Tuhan. Nah, antara Tuhan dan roh kita itu harus tetap terkoneksi dengan baik, saudara yang diberkati, supaya pelita itu tetap nyala dan kita akan melihat dan berjalan di dalam terang yang benar, saudaraku. Nah, kalau saudara punya HP yang saudara sedang gunakan saat ini, saudara beli dan saudara tidak pernah menghubungkan dengan listrik, tidak pernah dicas, maka pada akhirnya HP saudara akan kehabisan baterai, akan lowbat, dan saudara tidak akan bisa menggunakan HP saudara. Saudara pikir sudah rusak dan mungkin saudara komplain ke counter bahwa loh, kenapa HP saya rusak? Ternyata karena saudara tidak mengkoneksikan antara HP dengan listrik. Nah, itulah sebabnya perlu dicas supaya saudara dapat menggunakan. Dan saya percaya bahwa saudara yang baru saja menggunakan, yang sedang menggunakan, atau baru saja mencas HP-nya, demikian pula dengan kehidupan saya dan saudara. Roh kita harus tetap terkoneksi dengan roh Tuhan, harus dicas supaya pelita kita itu tetap bernyala. Kalau pelita tetap bernyala, maka kita punya penglihatan yang jelas, berjalan di jalan yang jelas, jalan yang benar. Kita tidak akan tersandung, kita tidak akan mudah jatuh dan terperosok masuk ke dalam lubang. Dari kejauhan sekian meter, walaupun pelita itu nyalanya tidak terlalu jauh, tetapi kita masih bisa melihat, saudara yang terkasih. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan penerangan di dalam iman kita. Apa itu penerangan itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penerangan. Setiap hari baca firman Tuhan, dengarkan kabar baik, maka saudara, iman saudara makin hari makin kuat dan roh saudara makin jelas dapat melihat perbedaan antara yang baik dan yang jahat, sehingga kita tidak mudah untuk melakukan. Jika itu tidak baik, saudara jangan lakukan itu. Artinya bahwa saudara punya roh itu jelas, nyala dan dapat melihat, dapat membedakan. Kalau saudara tidak bisa membedakan antara baik dan jahat dan saudara tetap melakukannya saja, roh saudara sedang mati, perlu dinyalakan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap bulan Desember kita nyalakan lilin Natal dan nyanyikan lagu Malam Kudus. Walaupun lilin itu kecil
kecil cahayanya, tetapi begitu dinyalakan maka pecah itu cahaya yang kegelapan yang ada di sekitar situ. Itulah sebabnya saudara yang diberkati, mari koneksikan rohmu dengan roh Tuhan supaya roh kita tetap bernyala dan kita dapat melihat dengan jelas perbedaan di antara kita untuk melakukan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Saya tetap berdoa buat saudara, Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Biarlah diberkatilah mereka di mana saja mereka berada. Kekuatan iman dan kekuatan roh tetap Tuhan berikan. Nyalakan roh mereka untuk dapat melihat dengan jelas akan kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya. Saudara yang diberkati, terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa lagi pada segmen berikutnya. Kiranya saudara tetap diberkati oleh Tuhan dan tetap sehat, dilindungi, terhindar dari wabah virus corona. Dalam era pandemi, saudara tetap bersuka cita. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.